Opa, semalam Barham merenung, kenapa ya manusia itu kok dikasih kemuliaan dan hormat melebihi semua makhluk yang lain? Pertanyaanmu sangat bagus, Barham. Sama dengan yang ditanyakan oleh pemazmur. Bahkan kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat serta dijadikan mirip Allah. Jawabannya adalah supaya kita semakin kagum terhadap kebaikan Tuhan dan menggunakan setiap kesempatan yang diberikan buat menghormati pencipta serta penebus kita. Ajaibnya lagi, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, namun Allah berinisiatif memberikan benih baik dari Injil yang ditabur dalam hati. Apa sih hebatnya? Jangan anggap remeh. Ini pemberian yang sangat agung, karena secara perlahan-lahan memberikan pengaruh yang indah tanpa ingar-bingar dunia ini. Barham penasaran mau cepat-cepat pahami pernyataan penting ini beserta seluruh sahabat BDKA. Yuk! Shalom anak-anak sekalian, bersyukur kita hari ini ada kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan yang dipandu dengan renungan BDKA. Ayo kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih hari ini Tuhan berikan kami kembali kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tolonglah Tuhan kami untuk senantiasa memberikan perhatian yang sungguh-sungguh supaya firman Tuhan yang kami dengarkan boleh bertumbuh dalam hati kami dan memimpin kami untuk semakin mengenal Tuhan dengan benar. Pakai juga kami yang akan menyampaikannya, kiranya Roh Kudus sendiri yang menolong, memimpin, baik kami bertutur kata, berpikir, supaya apa yang kami sampaikan benar-benar kami dasarkan di dalam kebenaran firman Tuhan semata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya tentang kerajaan surga dengan perumpamaan pelita, maka hari ini kita akan kembali belajar tentang kerajaan surga melalui perumpamaan benih yang bertumbuh. Ketika kita membicarakan perumpamaan khususnya di hari ini, maka perlu kita mengingatnya tentang perumpamaan seorang penabur dengan 4 macam tanah. Nah, tetapi kita akan mengkaitkan bagian perumpamaan ini dengan Markus pasal 4 ayat yang ke-8 dan yang ke-20. Mengapa demikian? Karena memang benih yang ditabur ini tumbuh hingga sampai menghasilkan buah. Maka sangat tepat kalau dihubungkan dengan Markus pasal 4 ayat 8 dan 20. Nah, ceritanya seperti ini. Yesus berkata bahwa ada seorang penabur, ia menaburkan benih. Setelah penabur ini menaburkan benih, maka seperti biasanya dia beraktivitas atau berkegiatan seperti sehari-harinya. Dia kalau malam tidur, pagi bangun dan siang beraktivitas terus seperti itu, malam kembali tidur. Tapi pada suatu saat, si penabur ini melihat bahwa benih yang ditabur itu mulai tumbuh. Dan setelah berapa hari lagi, tumbuh semakin tinggi dan semakin tinggi dan semakin tinggi. Penabur ini hanya bisa melihat benih ini tumbuh. Tapi bagaimana sesungguhnya dan bagaimana benih ini bisa tumbuh? Penabur ini tidak pernah bisa tahu. Penabur ini hanya tahu bahwa Allah sajalah yang menumbuhkan benih ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa benih ini bertumbuh semakin hari semakin tinggi, dia mempunyai batang yang tinggi, keluar daun, dan mengeluarkan bulir. Tetapi bulir ini akan menjadi sempurna kalau bulirnya berisi. Benar, Alkitab mencatat bulir itu berisi. Ini menunjukkan bahwa benih yang jatuh di tanah yang subur atau yang baik akan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dari cerita ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa benih adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditaburkan melalui para pengkhotbah
atau mungkin orang yang menasehati seseorang yang lain dengan kebenaran firman Tuhan atau kebenaran Alkitab, maka ketika itu jatuh di dalam hati orang yang subur, hati yang baik, benih firman Tuhan itu akan bertumbuh di dalam hidupnya. Artinya bahwa orang itu mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Imannya kepada Yesus Kristus semakin hari semakin bertumbuh dengan baik sehingga menghasilkan buah yang berisi. Maka di sini kita bisa tahu sebagaimana seorang penabur benih, seorang pengkhotbah, seorang yang menasihati dengan kebenaran firman Tuhan, itu tidak pernah tahu bagaimana proses seseorang itu bertobat. Kalau sampai diselidiki, diamati dengan alat apapun, tidak akan pernah bisa diketahui bagaimana proses orang itu bertobat. Dan di sini kembali kita bisa disadarkan bahwa hanya pekerjaan Allah yang tidak pernah dilihat oleh mata, pekerjaan Allah yang penuh dengan misteri itu, yang mempertobatkan seseorang itu. Ketika orang itu bertobat, ketika orang itu hidup percayanya kepada Yesus Kristus, maka orang itu akan menghasilkan buah yang berisi. Dan pada saatnya buah itu masak atau matang dan siap dipanen. Artinya orang itu akan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kau dan aku menghasilkan buah yang berguna bagi kerajaan Allah. Itu adalah satu hal yang dikehendaki oleh Allah, sang pemilik hidup kita. Maukah engkau? Jika engkau mau, jangan sia-siakan waktu ini. Pergunakan dengan sebaik mungkin. Biarkan benih itu tumbuh dalam hidup kita, membawa hidup kita dalam pertobatan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau sampai hari ini benih firman Tuhan itu boleh ditaburkan di dalam hati kami dan di dalam hati banyak orang. Tuhan, ajarkan kami untuk terus memohon kepadamu. Biarlah hati yang subur itu terus ada dalam hati kami dan memberikan benih firman Tuhan itu tumbuh dalam hidup kami sehingga kami boleh berbuah-buah bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memang, walau mata Abraham normal, tidak perlu pakai kacamata untuk melihat tulisan kecil, namun tidak bisa melihat pengaruh Kristus dalam dunia maupun dalam hati. Lihat saja benih yang mula-mula kecil namun berangsur semakin meningkat menjadi besar. Kita cuma menabur benih, batangnya tidak, apalagi buahnya. Namun bisa tiba-tiba jadi pohon yang batangnya besar. Karena Allah yang memberikan batang bagi setiap benih, mula-mula hanya tunas yang lembut dan bisa rusak oleh hujan atau terinjak kaki. Namun, tangkai batang itu mengeluarkan bulir dan akhirnya jadi sempurna. Sungguh ajaib. Mari kita minta iman untuk percaya sampai buah itu masak dan diserahkan pada pemiliknya. Yuk pelayan Kristus, lihatlah berkatnya yang tersembunyi dalam Injil. Dan lanjut baca Markus 4 ayat 30-32. Semangat!